Halo kalian semuanya, pendengar setia podcast ini. Selamat datang di episode baru yang pastinya bakal bikin kamu terhanyut dalam lautan emosi dan juga cerita-cerita cinta yang mungkin pernah kamu alami atau bahkan baru akan kamu rasakan. Di sini, kita bukan hanya akan membicarakan kisah cinta yang manis dan romantis, tapi juga menyelami sisi-sisi gelap dan pahit yang terkadang terlupakan. Dalam setiap episode, kita akan menjelajahi lika-liku hubungan, memecahkan misteri perasaan, dan menyelami cerita-cerita unik yang mungkin bisa jadi cerminan hidupmu sendiri. Bersiaplah untuk merasakan gelombang emosi yang tak terduga, tertawa, mungkin juga menangis. Tapi yang pasti, kita akan menjalani perjalanan ini bersama. So, jika kamu merasa terjebak dalam labirin cinta atau sekedar ingin merasapi berbagai perspektif yang menarik, stay tune. Karena podcast ini akan menjadi teman setiamu dalam menjelajahi dunia yang tak terduga. So, untuk kalian semuanya, selamat mendengarkan. Oke, di cerita kali ini aku akan membawakan sebuah cerita dari temanku sendiri. Bisa dibilang ini curhatan dia. Tapi aku udah izin ke dia juga udah izinin buat dijadiin konten kali ini. Oke, jadi misalkan di antara kalian yang punya cerita cinta atau hal yang dipendam sendiri, kalian boleh kok cerita ke aku. Untuk ceritanya bisa dikirim di Gmail aja. So, untuk kali ini jangan berlama-lama lagi, ini deh ceritanya. Jadi waktu itu dia bilang gini, "Bro, gue suka sama dia." Gimana enggak? Dia itu kayak bidadari dari langit ketujuh. Matanya itu loh, kayak perkumpulan bintang di malam hari yang gak bisa ditebak gerakannya. Tiap kali senyum, rasanya kayak gue lagi di surga gitu. Beneran deh ini. Tapi ya, hidup memang gak selalu indah seperti di film-film romantis gitu. Singkatnya, gue sering mikirin gimana caranya buat deketin dia. Gue ngerasa kayak pecundang banget. Tapi ya apa daya, cinta itu bukan kompetisi kan. Lagian gue tuh pengen jadi cowok yang bisa bikin dia nyaman, bukan yang cuma modal ganteng doang. Jujur, gue sering gak bisa tidur. Rata-rata setiap malam gue mikirin gimana caranya ngajak dia keluar. Tapi setiap kali bakal ngajak keluar, tiba-tiba gue keringat dingin gitu. Dan juga otak gue jadi hang. Gue gak tahu kenapa itu bisa terjadi. Tapi gue rasa gue hanya gugup, jadi gue ngerasain hal kayak gitu aja. Nah, terus gue sering stalk dia di sosmed, cek story-story dia, sampai-sampai tiap kali notif masuk dari dia, gue langsung deg-degan kayak lagi ngejar uang di dunia GTA gitu loh. Dan tentunya gue selalu baca-baca komennya. Gak tahu deh, tiba-tiba bisa dapat inspirasi atau malah baperan ketika gue udah baca semua hal yang dia ucapkan di sosmed. Jujur, sebenarnya gue gak ngerti sih kenapa cinta itu bisa bikin orang jadi kayak orang gila. Ya bener, kayak hal yang gue ceritain di atas itu loh. Dan sekarang, gue berasa kayak orang yang udah kecipratan air keras banget. Semua jadi penuh warna, tapi juga ada rasa pedih yang gak keruan. Tapi ya sudahlah, hidup memang gak bisa selalu enak kan. Singkatnya, pernah suatu waktu gue dapat kabar kalau dia lagi deket sama cowok lain. Rasanya kayak ditusuk-tusuk pakai silet. Capek banget. Apalagi ngelihat foto mereka berdua yang senyum-senyum. Gue bener-bener gak bisa terima. Kayak ada yang nyolong Indomie dari kompor gue gitu dan gue gak terima begitu aja. Tapi apa daya, gue cuman bisa nutup sosmed dan ngilangin nomor dia dari kontak gue dulu. Gue coba direct diri gue dengan hal-hal lain, tapi tetap aja pikiran gue selalu ke dia. Gue coba main game, nonton film, tapi sejam kemudian otak gue balik lagi ke dia. Gue benar-benar bingung kali ini. Kayaknya cinta gak ada obatnya ya. Terus gue baca-baca artikel di internet. Katanya sih kalau lagi galau, mending olahraga biar otak kebagian endorfin gitu. Jadi gue ikutin game deh. Awalnya berasa aneh banget. Soalnya gue itu bukan tipe yang suka olahraga.
Tapi lama-lama ternyata benar juga. Setelah olahraga, badan terasa lebih enak. Pikiran juga jadi lebih jernih. Mungkin ini adalah salah satu cara Tuhan buat ngasih tahu ke gua kalau ada hidup selain dari Dia. Gua cerita juga sama teman-teman gua termasuk lu ya. Mereka pada ngasih saran yang macam-macam. Ada yang bilang gini, lupakan aja dia, banyak cewek lain di luaran sana. Terus ada juga yang nyuruh gua move on dan cari yang baru. Tapi gua nggak bisa maksa hati gua buat cepet move on. Bro, cinta itu emang gak bisa direncanain ya. Sekarang gue coba fokus sama diri gue sendiri, kerja, kuliah, dan teman-teman gue. Semuanya gue jalanin sebisanya. Tapi tetap aja ada bagian dari hati gue yang kosong. Rasanya kayak ngelewatin hari-hari tanpa ada warna. Mungkin ini yang namanya proses. Ya, gue harus lewatin semua ini biar bisa jadi pribadi yang lebih kuat lagi. Gua juga sempat mikirin apa yang kurang dari gua sampai dia lebih pilih yang lain. Apa gua gak cukup baik buat dia? Tapi kata temen gua gak ada hubungannya dengan kurang atau lebih. Cinta itu memang gak bisa diukur dengan seberapa baiknya seseorang. Terkadang orang bisa lebih suka sama yang gak baik buat mereka dan gak suka sama yang sebenarnya lebih baik. Jadi emang gak bisa diprediksi kan? Entahlah bro. Gue juga masih belajar gimana caranya ngerasapi semua ini. Tapi yang jelas, hidup itu gak berhenti cuma karena satu orang kan. Kita masih punya banyak hal yang bisa dijalanin. Gua kali ini mau jadi pribadi yang lebih baik. Biar kalau ketemu dia lagi, dia bisa ngerasa kalau gue udah berubah jadi orang yang lebih oke. Tapi kalau ternyata nggak ketemu lagi, setidaknya gue udah jadi versi terbaik dari diri gue sendiri. So, intinya hidup itu kayak lagu dari Peter Pan. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi. Mungkin suatu saat gue bakal ketemu cewek yang lebih baik, atau mungkin gue bakal ketemu dia lagi, si bidadari dari langit ketujuh. Jadi pastinya gue bakal terus belajar dan jalanin hidup ini. Buat lu, makasih udah dengerin curhatan gue. Oke, teman-teman sekalian, dari cerita ini apa aja yang bisa kita ambil hikmahnya? Apa aja pelajaran yang harus kita ambil dari cerita ini? Sekiranya ada, tolong tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian semua yang juga pengen curhat atau pengen ngeluapin semua emosi, semua masalah, bisa kirim ke Gmail aku aja. Nanti Gmailnya aku taruh di link deskripsi. Oke? Untuk kalian semuanya, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye bye.